Ayahnya pelangi yang jahat itu kok ada di sini sih? Si duo rese, Milka dan juga Aska kembali berulah. Jadi yang bikin bidadari kecil ini jadi kesel. Dia pun taruh cicak di pundaknya Aska yang membuat Aska terkejut dan kemudian melemparkannya dan tidak sengaja jatuh ke tubuhnya pelangi. Nirmala yang berusaha untuk mengambilnya justru tidak sengaja menyenggol infus dan kemudian menariknya, menyebabkan semua orang panik dan masuk ke dalam kamar itu. Tapi kata Milka, Nirmala ini berusaha untuk mencelakakan pelangi. Tentu saja semuanya langsung terdiam dan ketika bidadari kecil ini semakin kesal, dia taruh cicak itu lagi di pundaknya Milka. Milka pun kemudian berteriak-teriak gak karuan yang membuat Anas jadi kesal dan langsung mengusir mereka dari dalam kamar tersebut dan meminta Diana untuk membawa pulang anak-anaknya. Diana ini marah dan ia melihat ternyata Anas mengikutinya. Dia pikir Anas mau minta maaf. Ternyata Anas ini lagi mengancam Diana kalau sampai Diana kembali ke rumahnya Mak Sukma, dia tidak akan segan-segan untuk mengusir Diana dari rumahnya. Mimin puas banget lihat ekspresinya Diana kalau lagi kayak gini dan seneng banget Anas ternyata bisa benar-benar tegas terhadap Diana. Ia juga yakin bahwa menikahi Ratna akan membuat Ratna dan juga Pelangi dalam kondisi lebih aman karena tidak akan ada lagi yang bisa menyakitinya. Sebab ia yakin karena kejadian ini Diana semakin membenci Ratna. Sementara itu, penyamaran Alvin akhirnya terbongkar oleh Hazel. Jadi waktu itu kan Hazel pergi ke rumahnya Alvin dan juga Alia. Di sana Alvin ini sebenarnya udah menyamar jadi badut dan juga menemani Hazel untuk bermain. Tapi Alia nggak suka. Dia mau Alvin untuk merubah penampilannya menjadi seperti biasanya. Dan waktu ia berada di toilet dan mau keluar, ternyata di situ ada Hazel. Hazel pun sangat terkejut kenapa ayahnya Pelangi bisa ada di situ. Tadinya Hazel ini mau teriak memanggil bundanya, tapi sayangnya si Arifin ini kemudian mengancam Hazel kalau sampai Hazel buka mulut, bukan cuma dia yang mau dijual, tapi juga bundanya akan disakiti. Akhirnya Hazel pun tutup mulut dan mengikuti permainan Arifin. Sebenarnya di dalam toilet Hazel ini berusaha untuk bilang kepada Nirmala dan meminta bantuan karena ia tidak tahu lagi mau bilang kepada siapa. Sayangnya tidak diangkat juga sama Nirmala. Jadi sebenarnya Nirmala ini lagi dibuat tidur oleh bidadari kecil. Jadi waktu itu Nirmala minta agar bidadari ini memberikan sebuah penglihatan kapan Pelangi akan sadar, tapi bidadari itu bilang tidak bisa. Dia bisa melihat masa lalu tapi tidak bisa melihat masa depan. Jadi dia menawarkan Nirmala kalau ia mau bertemu dengan Pelangi, ia bisa membuat Nirmala berada di alam bawah sadar Pelangi. Dan benar sekali, Nirmala terlihat pingsan dan ternyata ia sedang berada di dalam bayangan Pelangi selama ia koma. Dan mereka berdua pun akhirnya melepaskan perasaan rindu mereka dan bersenang-senang di sana. Ini nih Mimin gak bisa bayangin gimana ya kalau orang-orang kemudian membangunkan Nirmala tapi Nirmalanya gak bangun-bangun, auto panik deh semuanya. Nah di samping itu ternyata sepulang dari rumahnya Mak Sukma, Diana ini kena karma. Waktu mau masuk rumah dia dihadang oleh segerombolan orang dan ternyata mereka adalah korban penipuan yang sudah dilakukan oleh Diana. Mereka pun meminta pertanggungjawaban Diana untuk membalikan uang mereka. Dan lagi-lagi Diana pun berusaha untuk berjanji, tapi mobilnya mau disita. Sayangnya kuncinya dilempar ke dalam dan mengenai Pak Yoni. Dan waktu mereka mau menyerbu rumah itu, Diana cuma bilang kalau ini rumah pengacara terkenal dan mereka akan mendapat masalah kalau sampai mengganggu pemilik rumah itu. Akhirnya Diana dengan kelicikannya berhasil selamat lagi dari kejaran dan juga serbuan teman-temannya yang merasa
merasa sudah ditipu olehnya. Sedangkan Pak Bahrun nih makin getol aja mendekati Mak Sukma. Ia pun berusaha untuk melamar Mak Sukma, tapi untungnya nih ya, Mak Sukma bilang kalau ia tidak bisa. Ia memang nyaman untuk berteman dengan Pak Bahrun, tapi ia tidak mungkin bisa untuk hidup bersama dengan Pak Bahrun. Kalau yang Mimin lihat ya, satu persatu konflik masalahnya sudah semakin jelas dan juga sudah kepada puncaknya. Detik-detik pelangi untuk Nirmala mau tamat pun sudah semakin terhembus. Mimin jadi sedih sih, tapi semoga aja ya ceritanya dibuat selesai dan tidak menggantung pada akhirnya. Jadi jangan sampai lewatkan episode-episode terakhir Pelangi untuk Nirmala ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mimin pamit dulu, bye-bye.